Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa di channel Lucky Trader Syariah. Kali ini ya tanggal berapa? Tanggal 13 Juli kita mau lihat perkembangan indeks saham. Kita akan coba lihat juga dari perkembangan terakhir ya. Kita akan melihat indeks dolar dan perkembangan harga batu bara ya, kira-kira trennya ke arah mana, termasuk juga inflasi. Yang pertama kita coba lihat dari indeks yang ada di Dow Jones ya. Dow Jones terlihat ini patternnya ya sudah mulai membentuk pattern yang menarik menurut saya ya. Kalau menurut Mark Minervini ini adalah VCV, dimana pattern ini adalah pattern yang sangat bagus dan kemungkinan besar akan terjadi penembusan ya, kemungkinan besar. Dan sekarang untuk Dow Jones sendiri sedang berada di persimpangan jalan. Kalau kita lihat di sini ya, kita coba tarik resisten dari horizontal, maka Dow Jones sedang berada di resistennya. Dan jika ini akan tertembus, maka ekonomi akan membaik. Kita coba lihat dari indeks S&P. Nah, S&P malah sudah tembus nih. Dia lompat sedikit di sini. Nah, ini menarik sekali. Indeks S&P 500 ya di US mengalami kenaikan. Kemudian coba kita lihat dari beberapa indikator. Nah, kita lihat di sini monthly 12-month inflation rate in United States from May 2020 to May 2023 ya. Ini adalah inflation rate tingkat inflasi di Amerika, di mana terlihat indeks inflasinya meningkat terus dari tahun 2020 terakhir di Juni ya. Di sini Juni ada 9,1%. Dan menariknya sejak dari Juli tingkat inflasi di Amerika mengalami penurunan yang teratur ya. Dimana kalau kita lihat dampak dari inflasi, dengan inflasi yang rendah, prospek ekonomi akan lebih membaik dengan tumbuhnya ekspektasi investor di pasar bursa saham ya. Berarti ini ada dampak untuk pembaikan di bursa saham. Kemudian kita lihat indeks dolar. Nah, kita perhatikan ini DXY, indeks dolar terhadap mata uang yang lain. Ini trennya menurun ya. Kalau kita lihat dari trendline ini, dia menurun ya, dan bahkan terakhir dia sudah bertembus dari membentuk lower low dari low di sini ya. Dan ini jika berlangsung terus, berarti pairing dari mata uang asing lain selain dolar akan membaik, termasuk rupiah ya. Nanti rupiah seharusnya akan lebih bertenaga jika indeks dolar ini terus mengalami penurunan. Kemudian kita mau melihat lagi data harga batu bara ya. Batu bara juga mengalami, ini kita lihat dari weekly chartnya ya, dia turun terus harga batu bara. Kira-kira sektor apa yang berhubungan langsung dengan penurunan harga batu bara? Tentunya emiten batu bara kurang menarik ya. Di sini low-nya terakhir kalau kita lihat ini, dan ini sudah ditembus dan kemungkinan akan turun lagi. Berarti dengan penurunan
harga batu bara, emiten baru batu bara kurang menarik. Berarti ada sektor yang menarik yang lain selain sektor batu bara. Nah, sekarang coba kita lihat dari indeks Indonesia. Kita lihat ya, sektor indeks sektoral. Ya, kita cek tren dari update indeks Indonesia, di mana harga saham hari ini juga mengalami sedikit kenaikan dari indeksnya, indeks saham gabungan ke 6810 ya. Dan ini searah dengan tingkat inflasi yang menurun. Kemudian di sektor basic ini juga sedang berjuang untuk mengalami kenaikan. Ya, sektor consumer cyclic dia sepertinya akan coba pullback dulu. Untuk energi sih ya masih belum aman sebelum dia bisa melewati sini. Nah, sektor finance ini yang menarik ya. Dia seperti yang saya sampaikan kemarin, dia sudah mulai terus naik. Dan biasanya sektor finance adalah sektor yang akan mengalami perbaikan pertama kali jika kondisi ekonomi membaik. Dan jika dikaitkan dengan inflasi yang turun, nah ini sektor health juga mengalami perbaikan ya. Berarti impor bahan-bahan untuk pembuatan obat ya mungkin, atau impor obat akan lebih murah gitu jika kita membeli obat dari luar negeri. Sektor industri juga ini juga trennya membaik. Infrastruktur harusnya untuk infra ada yang membaik ya, terutama semen-semenan. Karena apa? Karena semen itu dibuat biasanya pabriknya membutuhkan batu bara. Jika batu baranya rendah, maka harusnya harga produksi semen akan lebih murah, dan dengan itu profit dari usaha semen akan membaik. Nah, ini consumer non cyclic juga masih sudah tembus, dan ini bisa dipantau saham-sahamnya. Properti juga ya, properti dengan kondisi inflasi yang menurun tentunya akan memperbaiki tingkat suku bunga dan perkembangan di sektor properti. Ya, Tekno juga coba sedang menuju resisten. Jika ini terus tembus maka akan lebih baik. Demikian juga sektor transportasi juga akan mengalami perbaikan. Nah, kita coba lihat saham-sahamnya ya. Kita coba lihat saham dari sektor perbankan ya, perbankan. Saham BIRS ya, BRIS dia berada di resisten 1800. Jika dia tembus maka sektor ini akan sangat membaik ya. Dan ini juga trennya ya higher low, dan jika tembus ini kita coba lihat weekly-nya, dia patternnya bagus ya. Ini kalau kita lihat ada inverted head and shoulder. Ini kita lihat dari sini ke sini ya. Wah. Ini kita coba kita tarik ke sini dan ini ke sini. Kalau ini terjadi maka saham BRIS ini akan mengalami kenaikan yang luar biasa. PTPN Syariah juga mengalami pullback ya. Dia sudah tembus dari box dan sudah membentuk minor uptrend, dan dia sepertinya sedang menggulung kekuatan untuk coba nanti naik lagi. Untuk terdekatnya dia harus bisa melewati di sini ya, harga di sini di 2300-an. Jika tembus dia akan coba naik lagi sampai ke 2600. Untuk BBRI ini juga ya, saham perbankan ada di resisten ya di 5600 ini. Jika ini tembus maka dampaknya akan positif. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, ini membentuk pattern
VCV ya, higher low terus, dan ini positif. Untuk BTN juga, ini juga bentuknya chartnya positif, sepertinya sedang diakumulasi. BPKP sudah tembus resisten, bagus. BMRI juga ini ada di resisten di sini ya. Jika dia tembus di sini, maka dia akan naik terus. TPN juga ya, BBCA juga mirip. Kita perhatikan ya, kali ini kita melihat secara umum dulu ya. Jadi saya coba melihat bukan hanya saham yang ada di syariah, supaya kita melihatnya secara makro. Kemudian agro, ini agro juga masih diakumulasi ya, lihat perkembangan yang ada. Kemudian di sektor apa, kita lihat di properti ya, properti Piwon. Nah, kita lihat ini juga belum ada tanda yang menonjol, tapi sudah mulai membentuk tren untuk yang daily. Maka dia terendah di sini dan dia coba naik ya, selama dia tidak tembus di bawah sini ya, di 46 dia masih oke. Dan Summarecon Agung, nah Summarecon Agung membentuk pattern yang menarik di sini ya. Nah, ini cup and handle, dan kalau ini bisa tembus akan positif. Cekon ya, ini juga udah tembus dari resisten yang ada di sini. Nah, terus kita lihat apa, Adro. Nah, Adro turun nih, dan dia tembus dari sini ya. Ya, sepertinya akan koreksi dulu. Harum, salah ketik. Harum juga koreksi ya, searah dengan penurunan harga batubara. Coba kita lihat harga saham untuk emiten semen. Iya, semen Gersik mengalami kenaikan yang luar biasa dengan meyakinkan. Ya, dia tembus dari 6475 dengan Marubozu ya, bentuk candle yang full dan volume yang tinggi. Kita lihat SMBR, sama SMBR juga tembus dari resisten trend line-nya. Kemudian kita lihat sektor consumer ya, coba kita lihat ERA ya. ERA juga nih, kalau kita coba tarik begini ya, sebenarnya tandanya sudah mulai positif, tinggal menunggu dia tembus di 500, masih ditunggu. Nah, untuk sektor ACE juga dia ada di support di 700 dan kemungkinan ini bisa naik lagi. Auto juga trennya naik terus ya, sejak awal tahun 2023 dia mulai Februari Maret ya udah naik terus. Gajah Tunggal juga trennya positif. SMSM terus naik dan hari ini naik dengan volume yang cukup besar. Wood juga sepertinya masih ada kecenderungan bisa naik lagi, dan dia harus menembus di 440. Jika dia tembus di 440, maka saham Wood akan mengalami kenaikan yang bagus. Ya, mungkin apalagi. Nah, ini MMPA. Ya, coba dia masih berjuang untuk melewati garis yang ini ya, di 80. Itu dulu ya. Jadi dengan adanya penurunan inflasi di Amerika dan inflasi ya terus menurun di Amerika, dan indeks dolar yang juga turun
dan juga untuk harga gold yang terus turun, ini tentunya sangat menarik buat indeks di Indonesia. Ya, silakan diperhatikan untuk saham-saham yang akan coba teman-teman beli supaya bisa mendapatkan keuntungan dan bisa terus diakumulasi. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa terus meningkatkan pengetahuan kita tentang sektor saham di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.